find me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Dan ada yang berbeda nih hari ini. Kita hari ini ada berbincang spesial. Dan sudah kedatangan tamu dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Jadi di studio hari ini udah rame, tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan nih Tribuners. Jadi bagi kalian nih yang kepo-kepo, terutama bagi anak muda, soal duta genre untuk tahun ini, nah kalian patut nih untuk tetap saksikan Triponcast ini sampai selesai. Dan mungkin Rizky akan langsung nih memperkenalkan narasumber hebat kita hari ini yang sudah datang ke studio. Yang pertama ada Direktur Ketahanan Remaja BKKBN RI, Bapak Dr. Palimbong. Halo Bapak. Halo. Hari ini apa kabar Pak hari ini? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Pak mungkin juga bisa disapa nih Pak Tribuners di rumah agar mereka juga semangat nih Pak hari ini untuk mendengar podcast kita. Halo para Tribuners. Semoga tetap semangat, tetap sehat, kita tetap jaga protokol kesehatan dalam kegiatan aktivitas kita apapun. Siap. Nah yang kedua ada tenaga ahli keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga KSPK Bapak Dr. Rio Christian Utomo. Halo Pak. Selamat pagi Pak. Pak juga nih Pak, mungkin disemangatin juga nih Pak Tribuners Pak. Ya, oke. Oke, Tribuners, selamat pagi semuanya. Tetap semangat dan terus bermanfaat untuk sesama. Nah, Tribuners Makasih. dengar Tribuners, harus tetap bermanfaat nih bagi sesama. Dan yang terakhir ini mungkin tidak asing bagi kalian karena orang Kalbar ya Pak. Ini ada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar, Bapak Teni Sorintot, Bapak Teni Soriton ya Pak, benar. Iya. Halo Pak, selamat Halo, pagi Pak. selamat pagi, Tribuner. Sehat, salam sejahtera. Oke. Berencana itu keren. Yes, berencana itu keren loh Tribuners. Nah Pak, kita manggil penonton kita ini Tribuners Pak. Ya. Ya. Jadi mungkin kita akan terus berinteraksi nih pada Iya. Tribuners biar mereka juga paham nih dengan informasi yang kita sampaikan hari ini. Nah untuk mempersingkat waktu nih Pak, mungkin lebih ke Bapak Victor dulu nih Pak. Siap. Untuk pembukaan nih, jadi bagi Tribuners sebelum nonton ini harus paham dulu nih sebenarnya. Dan juga banyak pertanyaan yang masuk gitu Pak. Sebenarnya apa sih Pak duta genre itu gitu? Sesuai dengan tema kita hari ini nih Pak. Peran duta genre di era new normal. Oke. Jadi begini, pertama kita luruskan dulu bahwa dalam pemilihan duta genre ini bukan suatu perlombaan maupun suatu pertandingan. Ini adalah apresiasi yang diberikan kepada teman-teman sebagai pendidik sebaya, sebagai konselor sebaya yang berkiprah dalam PIK remaja selama minimal 2 tahun. Jadi ini adalah bentuk apresiasi Mbak. Jadi kita tidak seperti pemilihan duta-duta yang lain, adanya suatu perlombaan di mana ada yang kalah, ada yang menang. Di sini nggak ada yang menang atau yang kalah. Ini hanya bentuk apresiasi sebagai role model begitu Mbak. Tujuannya untuk apa Pak? Depannya? Jadi ke depannya tujuannya ini para duta genre ini bisa menjadi role model dalam hidup dan perilakunya maupun terutama dalam hal pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan gizi. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat sebagai seorang pendidik sebaya maupun konselor sebaya untuk mengedukasi dan mempromosikan hal-hal yang menyangkut kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja, sehingga kita dapat mengintervensi banyak hal terutama mengenai pernikahan dini yang efek yang paling signifikan yaitu banyak terjadinya stunting akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan maupun kehamilan yang tidak direncanakan. Oke, berarti itu sangat membantu sesama remaja sendiri Ya, ya tentu Pak? saja ya. Nah biasanya dirangkul itu Pak usianya dari berapa sampai berapa tuh Pak? Nah, kalau kita untuk pemilihan duta sendiri, kita punya syarat yaitu pemilihan itu dari umur 16 tahun sampai 24 tahun yang belum menikah. Oke. Belum menikah ya. Ya pastinya kan Ya. Pak itu menyampaikan yang pernikahan dini, tapi Betul. ternyata udah pernah menikah, tidak mungkin juga. Berarti mereka yang harus tetap masih fit gitu ya Pak? Betul. Jiwa mudanya masih membara-bara gitu. Karena kita di BKKN kita memiliki slogan 2125 keren, sekaligus saya memperkenalkan, yaitu bahwa pernikahan minimal bagi kami untuk wanita 21 tahun dan pada pria 25 tahun. Itu yang kita sebut 2125 keren. Itu ditinjau dari berbagai sisi. Kita udah tinjau dari ekonomi maupun terutama sisi biologinya.
Jadi ini bagi para tribuners sih jangan cepet-cepet ngebet nikah ya Pak. Betul. Tapi juga harus diperhatikan usia mereka yang Betul. matangnya antara berapa sampai berapa. Betul. Jadi karena membara-baranya cinta gitu kan. Jadi jangan sampai kebablasan nih tribuners, hati-hati karena akan banyak sekali efek negatif ya Pak mungkin Ya. akan ditimbulkan jika melakukan pernikahan dini. Ya, salah satunya misalkan seperti yang kita ketahui bahwa ukuran panggul untuk melahirkan seorang bayi itu berkisar sekitar 10 cm dan itu dicapai pada umur sekitar 20 tahun pada Oke. wanita. Sedangkan biparietal itu lingkar kepala bayi berkisar 9,7 sampai 9,8. Ya, jadi kita bisa bayangkan apabila kita belum mencapai umur 20 sampai 21 tahun, bagaimana kepala bayi bisa keluar, Iya, bisa benar. terjadi komplikasi perdarahan, Iya. meningkatnya kematian ibu dan anak. Nah, seperti itu. Resikonya lebih besar. Besar. Belum lagi kita berbicara tentang risiko jangka panjang. Begitu seorang ibu mengandung, maka stoplah pertumbuhannya. Padahal seorang anak pada usia sampai 21 tahun masih bisa tumbuh. Jika mengandung pada umur 16-17 tahun, itu stop pertumbuhannya. Berhenti di situ ya Berhenti. Masa pada saat kita ketahui pada masa misalkan osteoporosis terjadi kan biasanya kan pada menopause itu setelah kita menopause. Pak. Kalau biasanya terjadi pada umur 60 tahun itu bisa mundur sampai 50 tahun udah terjadi osteoporosis. Belum lagi kalau kita berbicara tentang terjadinya cancer cervix di mana pada saat umur sebelum 20 tahun itu uterus rahim itu masih ekstropion, masih terbuka. Nah, daerah itu yang terekspos itu adalah cikal bakal sel-sel yang bisa menjadi kanker. Jika terekspos, maka akan mudah sekali terjadi cancer. Jadi apa yang harus kita lakukan jika memang sudah terlanjur? Iya benar. Tiap tahun kita harus melakukan pemeriksaan ini, maka dengan pap smear. Oke, jadi harus Gitu. di-check up terus itu Jangan ya Pak. di-check up terus. Biar tahu kondisinya seperti apa. Betul. Dan itu yang udah terlanjur ya Pak. Jadi yang belum tuh jangan sampai Nah, ya betul. tribuners. Kalau boleh jangan sampai. Oke, nah Pak ngomong-ngomong masalah remaja tadi nih Pak, kan dulunya BKKBN itu terkenal dengan sosialisasi tentang kontrasepsi, akseptor. Nah, tapi kenapa nih sekarang beralih nih gencar gitu untuk merangkul gitu kaum remaja dalam genre ini? Nah, pertanyaan ini menarik sekali. Saya tunggu-tunggu sebenarnya pertanyaan ini. Sebab saya mau supaya masyarakat tahu bahwa mau meluruskan BKKBN bukan saja tentang kontrasepsi. BKKBN bukan saja masalah akseptor. BKKBN telah melakukan metamorfosis semenjak tahun lalu dengan adanya kepemimpinan baru Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo. Kami telah bermetamorfosis diikuti dengan adanya rebranding. Logo-logo kami mengadaptasi dengan zaman kekinian. Slogan kami, berencana itu keren, menggantikan 2 anak cukup. Cukup itu kan relatif Bu ya. Iya benar, cukup orang beda-beda. Tapi kalau ya, Pak. dua anak lebih sehat itu pasti. Itu penelitian dimanapun 2 anak lebih sehat itu adalah mutlak. Kemudian bahwa BKKBN itu kita punya 3 tugas penting program utama yaitu kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Dulunya disebut dengan program KKBPK. Dilafalkan sulit, diingat pun apalagi. Kemudian sama pimpinan baru diubah menjadi program Bangga Kencana. Oke. Lebih mudah untuk kita ingat, merupakan kependekan dari pembangunan keluarga, keluarga berencana dan kependudukan. Nah, dari situ kita mulai mengubah juga pendekatan kita terhadap sasaran. Kalau dulu kita kan satu arah tuh kita mendidiknya. Kalau sekarang kita lebih kepada menjadi sahabat keluarga, menjadi sahabat remaja, menjadi sahabat lansia. Ini yang di keluarga sejahtera dan pembangunan keluarganya ya. Nah, karena dengan menjadi sahabat dari sasaran, menjadi bagian dari sasaran, kita lebih mengetahui masalahnya, kita tahu metodenya. Apakah Seperti cara itu. seperti itu Pak efektif Pak sampai saat ini? Nah, atas dasar itu kan muncullah PIK remaja itu menjadi pendidik sebaya, menjadi konselor sebaya. Sebab seperti yang kita ketahui, mungkin pemirsa juga tahu bahwa remaja pada umumnya biasanya masalah mereka, apalagi masalah tentang reproduksi, mereka
survei 85% mereka lebih ingin menceritakannya, berbaginya kepada teman sebaya daripada kepada orang tua. Gitu. Itu mungkin dari awal itu Pak kan mereka tidak boleh gitu ya Pak, itu hal yang tabu untuk Betul, diceritakan gitu. betul. Apakah mungkin kedepannya ada program gitu Pak yang akan digencarkan kepada anak-anak yang masih di bawah remaja gitu Pak, Nah. tentang pendidikan reproduksi ini gitu Pak? Nah, bagi kami BKKBN, remaja kan berumur sekitar 10 sampai 24 tahun ya. Jadi begini, dengan adanya pendidik sebaya, dengan adanya konselor sebaya, kita harapkan bahwa pembicaraan tentang masalah reproduksi itu bukan lagi sesuatu yang tabu. Kalau kita berbicara reproduksi kan biasa dikonotasikan berbicara tentang seks ya. Benar. Bukan. Seks itu bagian daripada reproduksi. Reproduksi ini sendiri kan kita bisa berbicara daripada menstruasi pertama, yang premenstruasi sindrom, kan banyak tuh reproduksi. Iya, benar, Bukan saja masalah seks. Dari 10 tahun kita bisa mendidik anak-anak kita bisa mendidik adik-adik kita bisa mendidik teman sebaya kita agar lebih mengerti tentang masalah reproduksi maupun gizi itu sendiri. Oke, jadi mereka juga terbuka gitu ya Betul. Pak. Jangan sampai diam-diam ternyata ada masalah yang timbul. Betul. Oke. Nah Pak, dengan melibatkan remaja, tadi kita juga udah menyinggung gitu Pak kan kalau BKKBN ini ingin menjadi sahabat remaja dan otomatis pasti saat ini sangat-sangat merangkul kaum milenial dan remaja. Nah, apa sih Pak strategi dan tantangannya ketika di lapangan? Tantangan relatif sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kita tahu bahwa ada pesan yang berulang kali dipesan oleh pimpinan saya, yaitu Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo, bahwa kita harus mendidik anak cucu kita sesuai dengan zamannya, sebab dia tidak lahir di zamanmu. Jadi pendekatan seperti sekarang kita terbatas oleh dengan protokol kesehatan terbatas oleh COVID untuk memutus mata rantai penularan COVID. Kita harus berinovasi revolusioner. Beliau memesan kepada saya bahwa Anda harus berinovasi yang revolusioner. Media kita gunakan seperti sekarang ini, program kita bisa diliput oleh Tribun. Saya sangat berterima kasih, alhamdulillah ini bisa dilihat, bisa didengar oleh semua masyarakat di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Oke, jadi Tribuners semoga informasi hari ini bisa kalian ingat dan bermanfaat. Nah Pak, kalau untuk KSPK sendiri nih Pak, tadi kita udah membahas tentang kaum milenial dan kaum remaja pada saat ini. Nah, tugas dari KSPK sendiri itu Pak seperti apa sih Pak? Dan bila dikaitkan dengan misi BKKBN ini, apa sih Pak hubungannya gitu? Iya, kita nih punya harapan yang besar terhadap kaum muda, khususnya pada remaja. Jadi remaja-remaja sekarang ini kan adalah apa ya, tonggak yang ke depan akan melahirkan generasi-generasi pengganti kita ke depan. Bicara soal remaja, kan remaja itu kan peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Remaja ini kan mempunyai karakter yang berani, gitu kan? Berani ya, liar dalam artian berpikir, ide-idenya pun juga sangat apa ya, inovatif sekali. Makanya dalam COVID ini pun juga gitu, kita selalu mengingatkan anak-anak remaja kita kan mereka mungkin yang paling berani keluar rumah ya anak-anak remaja dibandingkan orang-orang tua dan anak-anak seperti itu. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, jangan sampai mereka membawa virus ke rumah malah bikin sakit orang serumah dan lain-lain. Untuk genre ke depan, jadi kita memang sangat konsen sekali karena khususnya terhadap stunting ya. Stunting ini jadi kan tolok ukurnya nanti itu di pada remaja. Jadi stunting ini kan siklus ya, berupa siklus lingkaran setan yang harus kita putus. Iya, benar. Mata rantai yang harus kita putus. Jadi ketidaktahuan, ketidakmengertinya mereka gitu kan. Kita ini kan kalau dari data UNESCO kan ada sekitar 55% penduduk Indonesia ini buta huruf fungsional. Jadi mereka bisa membaca tapi dia malas membaca. Ketika dia malas membaca, ada juga yang membaca tapi jarang mengerti apa yang mereka baca. Jadi kita mengharapkan sekali bahwa anak-anak kaum milenial ini kan, yuk kita rajin membaca, rajin cari pengetahuan, gunakan gadgetmu dengan bijak, gitu kan. Jangan begitupun juga kita ada masukan juga untuk kawan-kawan Tribun, jangan berikan tontonan nggak sebatas tonton tapi juga tuntunan. Jadi kita pengen kedepannya anak-anak muda, anak-anak milenial ini
kalau kita kan zaman dulu kayaknya keren kalau disebut wah ini kutu buku, wah Yes, ini bener, Pak. perpustakaan berjalan. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya itu sudah tidak lagi. Yang kita harapkan sekarang adalah pemuda-pemuda, remaja-remaja yang selalu memberikan solusi, bukan referensi. Mereka bisa aja bilang, oh aku pernah baca ini referensi, tapi tidak ada action ke depannya, tidak ada eksekusi ke depannya. Ini sedangkan yang kita butuhkan nanti tuh, yang kita harapkan dari anak-anak genre kita nanti itu mereka yang selalu memberikan solusi di lebih peka dan tanggap terhadap lingkungan sekitarnya. Oke. Jadi tidak hanya sebagai agen perubahan di bidang kependudukan dan lain-lain aja, tapi mereka juga menjadi agen-agen perubahan di lingkungan mereka gitu. Jadi lebih peka dan tanggap dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Ini kan selama ini kita lihat anak-anak muda ini banyak sekali yang sudah mulai apatis, cuek Bener. terhadap lingkungannya. Jangankan kita bicara soal perubahan, kadang-kadang ada sampah di depan kita pun mereka malas untuk mengambil. Seperti itu. Jadi yang kita harapkan mereka tuh lebih peka dan tanggap terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan ini juga salah satu akan kita perkuat juga di ideologi mereka juga, gitu kan. Jadi kan memang banyak sekali sekarang anak-anak muda, kadang-kadang saya lihat di media sosial nggak hafal Pancasila, itu kan saya miris sekali. Bener. Padahal itu adalah salah satu dasar kita, yang pondasi kita yang harus benar-benar menjadi jembatan emas, menjadi tolok ukur kita ke depan seperti apa Indonesia nanti ke depan. Gitu. Ketika negara lain sudah bicara sampai ke Mars, di Israel sudah bisa menciptakan daging tanpa harus ada hewannya kan, dengan stem cell-nya segala macam. Jadi kebutuhan negaranya itu nggak harus mereka piara sapi sekarang gitu. Jadi dengan teknologi stem cell-nya mereka bisa mencukupi kebutuhan daging di negaranya. Kita masih ngubek ribut masalah politik segala macam. Jadi ke depan kita pengen anak-anak Indonesia ini lebih berpikirnya jauh ke depan. Mau dibawa kemana negara ini? Mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi itu yang kami harapkan. Jadi duta-duta genre nanti itu juga jadi agen-agen perubahan yang akan menularkan energi positif ke sekitarnya. Seperti itu. Kalau untuk upaya yang telah dilakukan sampai saat ini nih Pak, agar mereka itu bisa menjadi agent of change tadi, itu tuh seperti apa tuh Pak? Kita banyak udah memberikan beberapa materi-materi gitu kan, kayak kita juga kerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila waktu itu kan. Jadi kan kita kasih materi tentang generasi berencana, generasi Pancasila dan keluarga Pancasila itu seperti apa. Jadi banyak materi-materi selain materi tentang reproduksi, materi kependudukan, kita juga memberikan materinya soal ideologi, juga menguatkan mereka seperti itu. Karena kan kita tahu kemarin waktu kita ke Jogja, kita juga sempat dapat keluhan dari kawan-kawan remaja kita di sana bahwa anak-anak anarko itu kan mereka kan sebenarnya ideologi, mereka tidak mengakui dan adanya negara, itu kan ideologi harus dilawan dengan ideologi. Penaklukannya sosial seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi sangat kompleks sekali ya Pak. Sangat kompleks, bicara soal pemuda remaja sangat kompleks. Yes. Dan ini multisektoral, nggak cuma HBKKBN aja. Ini nanti tanggung jawab kita bersama dari berbagai kementerian yang ada, masyarakat, elemen masyarakat, LSM, mungkin dari para pemangku kebijakan, semua kita akan rangkul semua untuk ayo sama-sama kita rangkul anak-anak kita ini, kita bina sama-sama mereka ini untuk menjadi ke depan arah bangsa ini mau kemana. Seperti itu. Oke, berarti sejauh ini juga udah menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan tadi. Iya. Oke, tapi kali ini mungkin berbeda ya Pak. Kita dilanda oleh pandemi gitu. Tapi sebelum itu ada pertanyaan lagi nih Pak. Jadi itu nanti mungkin setelah break akan kita bahas. Oke. Nah Pak, ada saran terkait BKKBN ini akan berharap menjadi konselor sebaya untuk para remaja, sehingga kegiatan sosialisasi bisa berjalan dengan baik dan diterima oleh para anak muda. Ini bagaimana Pak? Ya, jadi kan ketika mereka dibekali pengetahuan, yang penting mereka tahu dulu, mereka sadar dulu. Ketika mereka sadar, jadi kita nggak bisa memberikan suatu program gitu kan, mau sebagus apapun program itu, ketika mereka tidak ada kesadaran di diri mereka, itu juga tidak bisa mereka akan menyampaikan program ini, menjalankan program ini, cuma sebatas teori saja. Jadi pertama yang kita lakukan adalah membentuk mereka itu sadar dulu. Ini loh kondisinya kayak gitu loh. Ini loh seperti ini loh. Jadi ketika mereka tuh sadar, akhirnya mereka untuk bergerak untuk maju gitu kan. Jadi ketika mereka oh iya ternyata di lingkungan kami masih banyak anak-anak yang menikah muda kayak gitu kan. Ternyata ketika melahirkan banyak juga yang meninggal, anaknya maupun ibunya. Aku nggak mau seperti itulah. Jadi aku kemudian tiap anak ini kan mesti punya komunitas-komunitas kayak gitu kan. Komunitas-komunitas inilah nanti mereka juga akan
melebur ke masyarakat seperti itu. Jadi kita pun nanti ke depan dari duta-duta genre ini juga berharap juga masuk ke jaringan-jaringan LSM kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan ya Pak Teni nanti. Ya. Itu yang ada di sekitarnya. Jadi mereka memperkenalkan diri, ini loh aku genre itu ada. Genre itu ada dan kita juga siap untuk berkolaborasi dengan teman-teman sebaya kita dengan berbagai macam elemen maupun pemikiran yang ada di Indonesia ini. Jadi kita ingin berkontribusi positif untuk negara ini seperti itu. Berarti benar tadi Pak, ingin menjadi sahabatnya Betul. para remaja. Betul. Jadi biar mereka juga merasa ada teman gitu, Iya. walaupun Iya. bukan hanya teman dekat ya gitu Pak, Iya. tapi orang yang bisa diajak untuk cerita ataupun Betul. konsultasi tadi ya Pak. Iya. Nah Pak, tadi kita udah ngomong-ngomong masalah COVID tadi, udah kita singgung sedikit. Nah, ya, kan COVID ini udah berlangsung cukup lama ya Pak, udah belum tahu nih sampai kapan, semoga cepat berakhir. Nah, tentu juga banyak agenda besar yang mungkin batal ataupun tidak berjalan dengan maksimal. Nah, kalau untuk di Kalbar sendiri Pak, itu tuh Pak agenda apa sih Pak yang udah terlewatkan sampai saat ini? Jadi terima kasih atas apresiasinya kepada BKKBN. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa program strategis BKKBN adalah pembangunan keluarga, pendidikan dan keluarga berencana. Ini program strategis yang harus kita capai ya, kita capai. Nah, dari 3 program strategis ini tentunya BKKBN punya juga isu strategis ya. Dan kami mengangkat salah satu isu strategis yang ada di Kalimantan Barat ini adalah angka perkawinan ya, angka perkawinan dini ya, atau angka perkawinan anak-anak. Boleh katakanlah angka Iya, Pak, perkawinan benar. anak, karena yang terjadi adalah angka perkawinan di Kalimantan Barat itu dari umur 15 sampai 19 tahun itu kita termasuk sangat tinggi ya, 63 dari 1000 pasangan usia subur. Oke. Nah, ini suatu masalah yang harus kita angkat dan kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa angka perkawinan anak-anak di Kalimantan Barat ini, karena kalau dilihat dari data yang ada sebenarnya bukan cuma angka 15 sampai 19 tahun ya, tapi justru sudah ada pasangan usia subur dari umur 10 sampai 15 sudah ada. Itu sesuai data yang kami terima, yang tentunya hasil penelitian yang bukan dari BKKBN yang disampaikan, ternyata sudah ditemukan juga pasangan usia subur, wanita subur umur dan sudah melahirkan umur dari di atas 10 tahun. Dan ini menjadi keperhatian kita, karena ini adalah perkawinan anak-anak lagi, bukan kalau perkawinan dini tentunya jadi masalah. Kalau perkawinan dini mungkin ada yang punya anak dini ya, akan protes, ini kenapa anak saya dibawa-bawa. Jadi ada perkawinan anak, karena anak-anak seperti dokter sampaikan tadi ya, umur 12 sampai 24 tahun. Dan ini kalau kita di data BKKBN 15 sampai 19 tahun. Nah, dari isu ini tentunya kami dari perwakilan BKKBN Kalimantan Barat punya tugas untuk mensosialisasikan bahwa perkawinan anak-anak ini sangat berisiko tinggi. Dari beberapa isu yang ada, banyak isu yang ada yang di Kalimantan Barat. Ini kalau sesuai topik yang ada, berarti kita akan mengangkat masalah genre. Kita ambil isu ini bahwa angka perkawinan anak-anak ini Kalimantan Barat cukup tinggi, 63. Ini suatu tanggung jawab, suatu masalah yang harus kita hadapi bersama, karena angka perkawinan anak-anak ini tentunya dampaknya luas seperti Dr. Rio sampaikan tadi. Dia dampaknya luas dari siklus kehidupannya, dia bisa merambah ke semua siklus kehidupan, Dokter ya. Karena apa? Seperti dokter sampaikan tadi, Pak Direktur juga sampaikan tadi, ini dia salah satu dampaknya, dia salah satu pengungkit angka stunting. Angka stunting, karena perkawinan anak terlalu muda melahirkan, karena BKKBN punya 3T. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu wafat. Jadi angka program yang kita sampaikan untuk mengurangi stunting, terpapar stunting di Kalimantan Barat, karena stunting di Kalimantan Barat termasuk cukup tinggi, dokter. Pak Direktur, jadi Kalimantan Barat juga selain angka perkawinan anak-anak cukup tinggi 63 per 1000, juga stunting kita cukup tinggi. Jadi di rata-rata nasional Kalimantan Barat, sehingga kita harus menyikapi secara bersama-sama dengan lintas sektor. Ini penyumbang angka stunting, di mana angka stunting seperti kita ketahui bahwa stunting ini kan gagal tumbuh pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Nah, ini yang terjadi, banyak terjadi di umur pasangan suri yang punya anak umur 15 sampai 19 tahun. Nah, untuk mengantisipasi itu dengan isu yang ada ini, tentunya BKKBN tidak bisa jalan sendiri ya. Kita ada, karena penanganan stunting ini, dokter ya, ini ada keterlibatan dari semua sektor.
Jadi ada 23 kementerian yang terlibat sini Pak Direktur ya. 23 kementerian, salah satunya adalah BKKBN. Jadi kalau BKKBN seperti Pak Dr. Rio sampaikan tadi bahwa kami bermain di advokasi, promosi dan KE pada pencegahannya. Karena stunting ini tidak bisa diobati, harus dicegah. Jadi sejak perencanaan kita sudah harus siapkan. Jadi dari anak-anak sampai dengan dia akan melahirkan, makanya ada perencanaan kehidupan di BKKBN. Nah, perencanaan kehidupan supaya nanti dia bisa merencanakan kapan dia belajar, kapan dia bekerja, kapan dia menikah, dan berapa anak yang dia ingin, yang dia harus rencanakan untuk bagaimana bisa menghadirkan SDM yang berkualitas. Nah, kita kembali ke program genre tadi atau yang sampaikan tadi bahwa momen-momen terbesar di BKKBN. Jadi ada beberapa momen yang di BKKBN memang bukan terlewati, tapi kami melaksanakan tidak sesuai dengan seperti biasanya. Misalnya pada bulan Juni kami punya program Hari Keluarga Nasional yang seharusnya dipusatkan Kalimantan di Sumatera Barat. Karena pas masa itu dokter ya, masa COVID, sehingga tidak bisa ada kegiatan-kegiatan seremonial yang besar. Nah, diarahkan ke kami ke setiap provinsi untuk melaksanakan tentunya dengan protokol kesehatan, dengan kearifan lokal yang ada. Nah, begitu juga kegiatan di BKKBN tidak pernah berhenti. Karena ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita tidak bisa karena protokol, karena COVID ini program BKKBN tidak berjalan. Seperti sampaikan dokter tadi bahwa BKKBN ini kadang-kadang orang hanya berpikir BKKBN seolah-olah KB ya dokter ya. Iya benar ya Pak. Seperti sampaikan tadi. Soal pil, suntik, kondom, IUD, implan, MOI, MOP, soal alat kontrasepsi. Padahal BKKBN itu mengatur siklus kehidupan. Ya. Jadi ini menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat. Dan apabila ini kami BKKBN stagnan, apa yang akan terjadi? Bayangkan kalau akan kita terjadi baby boom di sini. Angka-angka stunting mungkin akan meningkat karena sosialisasi kepada masyarakat. Nah, jadi BKKBN Kalimantan Barat sesuai yang disampaikan Pak Direktur tadi, Pak Rio tadi sebagai tenaga ahli, bahwa BKKBN tetap bergerak walaupun di masa pandemi. Ada beberapa program yang tetap prioritas yang kami jalankan, tapi tentunya semua berdasarkan pada protokol kesehatan itu tetap jalan. Nah, dan banyak kegiatan itu kami lakukan dengan secara virtual dan tentunya bekerja sama juga dengan media-media cetak, elektronik, termasuk Tribun yang tetap setia. Pak Dokter, Tribun ini Pak Dr. Rio ini adalah mitra BKKBN seperti yang sampaikan tadi. Bagaimana dengan media itu? Kalau Tribun ini Pak bisa pantau itu program BKKBN selalu diangkat. Jadi kami berterima kasih kepada Tribun yang tidak henti-hentinya menyampaikan kepada masyarakat visi dan misi BKKBN, tujuan dari BKKBN, apa-apa yang, dan ini kami manfaatkan. Kami manfaatkan untuk bagaimana program yang dulu seperti dokter sampaikan KKBPK ya, sekarang Bangga Kencana tersampaikan dengan baik. Karena di Kalimantan Barat dengan geografis yang luas, tentunya penggunaan media itu sangat penting. Kalau kita pertemuan langsung dengan situasi COVID ini tentunya bermasalah, tidak boleh lebih dari 50 orang ada pertemuan. Nah, kita menggunakan media-media teknologi yang ada, begitu. Setuju. Jadi BKKBN tetap eksis di masa pandemik dengan tentunya protokol kesehatan yang ada. Jadi juga bisa menjangkau ke daerah-daerah juga ya Pak. Iya. Bener. Ya. Dan ternyata di Kalbar sendiri itu ternyata banyak ya Pak. Banyak. Yang melakukan pernikahan usia dini ya Pak, bukan pernikahan dini ya. Bukan data BKKBN, tapi kan ini data dari dari Kementerian Kesehatan ya. Yang data ini kita pakai yang dikeluarkan oleh Bappenas. Nah, ini jadi tolak ukurnya kita. SDKI. SDKI termasuk SDKI 2012 2017. Nah Pak, kalau untuk pemilihan duta genre sendiri itu Pak, kan saat ini lagi pandemi dan kabarnya juga ada beberapa agenda yang kurang maksimal tadi ya Pak, yang berjalan dengan kurang maksimal. Nah kalau untuk duta genre ini Pak, seperti apa sih Pak saat pandemi ini? Itu jadi seperti sampaikan tadi, bahwa BKKBN itu tidak akan diam seperti Pak Dr. Rio, Pak Direktur sampaikan tadi. Kan BKKBN ini dengan pandemik ini tidak boleh, Pak Kepala BKKBN Pusat sudah mengarahkan bahwa kami harus tetap berinovasi. Kami harus tetap bekerja karena ini bukan soal kebutuhan pribadi saja, bukan kebutuhan organisasi, tapi ini kebutuhan masyarakat. Ini pesan dari Pak Presiden ini bahwa memang programnya harus sampai ke masyarakat dan sampai ke pelosok-pelosok masyarakat, sehingga program BNR ini seperti dokter Pak Direktur sampaikan tadi, Pak Rio sampaikan tadi, ini penting karena ini dampaknya ini
akan panjang, karena seperti kita ketahui bahwa tahun 2045 kita akan mencapai Indonesia Emas, seperti program Pak Gubernur yang harus kita dukung secara penuh untuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM dari Kalimantan Barat untuk nanti menghadapi bonus demografi ini. Kita harus mempersiapkan, dan kalau program genre ini kita biarkan tidak kita sepelekan, ini akan berdampaknya akan panjang. Sehingga kami BKKBN termasuk Pak Direktur, Pak Rio, kami selalu dapat arahan dari BKKBN Pusat untuk bagaimana program genre ini tetap dilaksanakan. Tentunya bukan sembarangan kita laksanakan. Sebenarnya seperti sedia kala, cuma caranya yang beda. Berbeda ya tadi ya Pak. Ya, kalau dulu mungkin kenapa kumpul-kumpul banyak sampai 100 orang. Nah, ini dengan situasi pandemi ini kita sudah maksimal 30 orang peserta. Jadi setiap utusan sudah. Jadi kita juga di tempat kita menampung, kita betul-betul diatur. Protokol kesehatan sudah diatur. Bagaimana supaya anak-anak ini terlindungi. Jangan nanti kita mengedepankan program tapi mengesampingkan kesehatan atau mengesampingkan keselamatan anak-anak ini. Nah, dengan pandemi itu seperti sampaikan dokter tadi, kita harus berinovasi ya. Dengan kegiatan ini kita virtual. Jadi teman-teman yang lain, teman sebaya, teman sekolahnya itu bisa mengikuti secara virtual apa-apa yang sudah dilakukan. Kita gunakan media, apa yang mereka lakukan. Jadi nanti seperti dokter sampaikan tadi, Pak Direktur sampaikan tadi, mungkin mereka akan nanti ke tribun nanti untuk bagaimana bersosialisasi, menyampaikan program mereka. Dan ini mereka akan sampaikan ke teman-temannya. Jadi program ini diharapkan nanti mereka akan menyampaikan program-program juga yang mereka susun ini nanti untuk mereka sampaikan ke teman-temannya di daerah melalui media, apakah dia melalui FB-nya atau IG-nya atau apalah, yang penting kita tuntut untuk apa yang inovasinya itu bisa tersampaikan kepada teman-teman sebayanya, masyarakat yang ada di lingkungan maupun secara keseluruhan di masyarakat atau pemuda-pemudi Kalimantan Barat. Jadi BKKBN tidak berhenti. Oke, jadi pandemi ini juga bukan sebagai hambatan ya Pak, jangan. tapi juga sebagai inovasi ya untuk Harus selalu berinovasi. bergerak ke depan. Iya, seperti penyampaian Pak Kepala BKKBN ini di Hari Sumpah Pemuda ini, BKKBN jangan tidak bisa lagi hanya jalan atau lari, kita harus melompat, ya, kita harus melompat untuk mencapai tujuan. Dan ini kami menyikapi itu, kami menindaklanjuti itu arahan dari Pak. Jadi kami coba dari kegiatan-kegiatan seperti sampaikan tadi, kita coba nanti kita genre ini untuk bagaimana anak-anak berinovasi. Jangan COVID-19 ini menjadi penghalang untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat maupun sebayanya. Oke, nah ini mungkin lanjut lagi nih Pak ke Pak Victor. Siap. Tapi sebelum kita bertanya-tanya ke Pak Victor, kita akan jeda sebentar Tribuners. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Podcast.
me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan perbincangan seru kita nih. Dan tadi kita udah membahas sedikit tentang pemilihan duta genre di tengah pandemi ini, dan kali ini kita akan membahas lagi lebih dalam nih, bagaimana sih pemilihan duta genre di masa pandemi ini. Jadi mungkin langsung ke Pak Victor nih Pak, sebagai Direktur Ketahanan Remaja BKKBN RI sendiri Pak. Nah, kalau saat ini nih kan Pak, audisi duta genre sering dilaksanakan, udah dilaksanakan gitu Pak. Apakah pemilihan ini sama gitu dengan pemilihan mungkin duta-duta yang lain atau brand ambassador yang lain gitu Pak? Nah, seperti yang tadi saya udah sampaikan sebelumnya bahwa pemilihan duta genre ini bukanlah suatu perlombaan atau suatu pertandingan, tetapi apresiasi yang kita berikan kepada teman-teman yang telah berkreasi di PIK, menjadi pendidik sebaya, menjadi konselor sebaya selama minimal kurang lebih 2 tahun. Nah, oleh karena itu, tidak akan ada yang akan kalah, tidak akan ada yang menang. Semua ini kan titik puncaknya itu kan pengetahuan akan reproduksi dan gizi sebagai pendidik sebaya maupun sebagai konselor sebaya. Seperti itu. Jadi tentunya berbeda ya Pak. Yang diharapkan mungkin mereka juga bisa sebagai sahabat tadi yang pada sampaikan. Betul. Jadi mereka juga lebih dekat nih ke teman sebaya ataupun kepada masyarakat. Betul. Jadi kalau ada apa-apa mungkin bisa langsung nih konsultasi ke Ya. duta genre-nya tadi. Jadi perwakilan tiap daerah ini udah ada ya, Ya. Pak. Jadi bagi Tribuners nih yang kepo-kepo mungkin bisa langsung DM nih ke duta Betul. genre. Ya, saat ini ada nih untuk konsultasi. Jadi jangan takut ya Pak. Betul. Karena duta genre udah dijamin nih, udah paham nih tentang tentang visi Pasti. misi. Pasti. Oke, nah Pak, kalau untuk kegiatannya sendiri Pak, kenapa sih Pak di era COVID-19 ini masih dilaksanakan gitu untuk pemilihannya? Apakah tidak takut gitu kan Pak? Tadi udah Nah. disinggung sedikit oleh Pak Teni. Oke. Jadi begini. Direktorat Ketahanan Remaja, Kedeputian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, khususnya kami dari situ, kami tidak akan terhalangi oleh adanya pembatasan sosial berskala besar. Ya, tentu saja seluruh kegiatan harus kita lakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan COVID ini. Namun, pandemik kita jadikan suatu tantangan yang membutuhkan kreasi untuk kita bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi teman-teman remaja ini. Sebab remaja ini sangat penting, Mbak. Remaja ini merupakan calon subjek pembangunan, merupakan calon keluarga baru, di mana yang telah disampaikan oleh sahabat saya tadi, Dr. Chris, tenaga ahli KSPK, bahwa untuk udah menyinggung sedikit tentang stunting, saya tambahkan sedikit, stunting ini nggak bisa kita obati kalau menurut saya, pendapat saya sebagai praktisi kesehatan ya, cuma bisa kita cegah. Dari mana kita cegah? Yaitu dari hulu. Dari mana hulunya? Yaitu remaja sendiri. Jika di hulunya kita cegah, nggak akan terjadi stunting. Benar. Sehingga target RPJMN pada tahun 2024 stunting di bawah 14%, insya Allah akan terlaksana. Oke, optimis ya Pak. Optimis. Oke. Yakin. Nah Pak, kalau secara umum Pak, apakah peran duta genre ini di saat ini nih Pak, apakah bisa menyampaikan pesan-pesan dari BKKBN sendiri Pak? Nah, pasti bisa. Saya yakin bisa. Teman-teman rekan-rekan silenial pada saat ini merupakan teman-teman yang sangat kreatif. Mereka begitu inovatif, revolusioner. Kenapa saya katakan demikian? Saya mengambil contoh ketika saya melakukan kegiatan media visit untuk BKKBN Pusat. Itu teman-teman genre yang bergerak, Mbak. Mereka yang mengkonsepkan semuanya. Saya mengambil contoh juga seperti sekarang ini ada rencana pembangunan genre sekretariat genre di lingkungan BKKBN. Saya minta tolong sahabat saya Dr. Rio untuk hal-hal yang lain, dan inovasinya dan desainnya itu anak-anak genre itu sendiri. Jadi mereka mendesain sendiri sekretariat mereka, karena di sekretariat itu tempat mereka berinovasi, tempat mereka bertukar informasi, tempat mereka berkolaborasi. Mudah-mudahan insya Allah bulan-bulan depan udah kita resmikan, akan saya kabarkan. Oke, Terutama kepada Tribun
Kalimantan Barat. Oke, siap nih Pak untuk menerima kabar baiknya. Berarti mereka ini Pak udah disiapkan dengan Betul. baik ya Pak. Jadi Betul. mereka juga pastinya bisa menyampaikan pesan genre yang tadi. Betul. Tidak seks bebas, Betul. tidak nikah muda, dan tidak narkoba. Betul. Oke. Bukan cuma itu aja Mbak, tapi juga edukasi tentang masalah reproduksi. Sehingga mereka bisa bermanfaat, bisa berkreasi, jadikan tantangan sebagai peluang untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Sebab saya ingat betul pesan pimpinan saya bahwa kita jangan cuma bekerja. Kalau bekerja siapapun bisa. Kita harus bisa berkreasi. Kalau kita ingin bermanfaat bagi sesama kita. Oke, jadi Demikian, kalau Mbak. kita orang yang kreatif, gimana pun hambatannya juga pasti bakal terselesaikan ya Pak. Benar. Tantangan itu pasti merupakan peluang bagi kita. Oke. Begitu. Nah Pak, apakah saat ini kan kondisinya lagi pandemi ini Pak kan, apakah tadi penyampaian pesan genrenya itu bisa tersampaikan dengan relevan, mengingat saat ini kita tidak boleh berjumpa langsung ataupun sekolah juga tidak aktif gitu, untuk bagaimana sih Pak caranya? Tentu bisa. Selain kita menggunakan media sosial, tetap kita kan bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara fisik. Sekalipun modul yang kita terbitkan, modul tentang remaja, modul tentang kita, tentang Mbak, tentang bukan tentang kami ya, enggak bercanda, tentang kita. Tentang kita. Modul tentang kita itu kita punya 9 materi, bahkan tahun ini akan saya kembangkan 10 materi. Saya tambahkan dengan life skill. Itu dari masa pubertas sampai masa berkeluarga. Itu modul tentang kita itu. Dan sekarang minggu depan, saya perkirakan minggu depan udah siap secara elektroniknya, Dok, secara elektronik. Jadi modul itu kita kemas dengan dalam situ saya kemas dengan pendekatan permainan. Jadi nanti pada dana alokasi khusus berikutnya itu ada yang namanya kit siap nikah cegah stunting. Di situ semua modul itu ada permainan dalam bentuk tablet. Kita udah bikin survei, dan survei itu menjurus kepada permainan yang lebih menarik begitu Mbak pendekatannya. Kemudian serial komik 9 serial. Tadi kan saya katakan bahwa tahun ini akan saya selesaikan tentang life skill-nya. Jadi total akan 10, tapi tahun ini 2021 baru 9. Saya masukin ke situ semua tuh. Di tabletnya, di permainan, di games-nya maupun di komiknya itu. Begitu. Mungkin akan lebih hati-hati ya Pak, karena saat ini mungkin masyarakat juga belum teredukasi dengan baik nih Betul. tentang masalah genre ini ya Pak. Betul. Jadi mungkin akan ada, kenapa sih kayak gini Ya. gitu kan. Oleh karena itu kita membutuhkan pemberitaan, kita membutuhkan kerjasama, kita membutuhkan dukungan dari media-media untuk mempromosikan apa itu genre, apa itu BKKBN. BKKBN bukan berbicara cuma sekadar kontrasepsi. Benar. Urusan BKKBN yang utama adalah keluarga. Urusan keluarga ada urusan BKKBN. Seperti itu. Jadi benar tadi, sangat-sangat kompleks ya Pak. Betul. Semuanya itu dinaungi di Betul. sini nih wadahnya gitu berarti. Jadi jangan Kita dari sampai- anak Mbak, dari anak remaja sampai lansia kan di kita juga Mbak. Begitu. Oke, Di kedeputian KSPK, tenaga ahlinya beliau nih. udah langsung ada di sini nih. Iya, langsung hadir di sini. tenaga-ahlinya. Jadi bagi Tribuners tuh jangan sampai berstigma negatif dulu nih. BKKBN indikasinya tetap dengan kontrasepsi Betul. dan sektor tadi. Jadi ternyata BKKBN itu kompleks sekali nih untuk menaungi permasalahan kalian untuk Betul. berkeluarga. Tadi ada pesan genrenya juga ya Pak. Jadi tidak khusus pada keluarga berencana saja, tapi untuk remaja juga saat ini ya Pak, untuk lansia juga. Ini sangat luas nih. Nah mungkin sekarang lanjut lagi nih ke Pak Teni. Kembali lagi ke Pak Teni nih Pak. Nah terkait dengan duta genre di Kalbar saat ini Pak, peran apa saja sih yang dilekatkan kepada mereka? Jadi kita sudah, ini pemilihan duta genre ini sudah berapa tahapan ya. Sudah dari kabupaten mereka sudah mengadakan seleksi kabupaten, dan dari hari seleksi dari setiap kabupaten itu dikirimkan ke BKKBN provinsi, dan sekarang mereka kita ada pembekalan nanti sebentar juga Pak Direktur Pak Dr. Rio akan membekali anak-anak tentang program-program Bangga Kencana untuk bagaimana bisa menambah lagi wawasan dari anak-anak kita ini, untuk bagaimana nanti dia bisa bereksperimen tentang program-program genre, berinovasi, kira-kira apa yang harus dilakukan. Karena seperti sampaikan tadi dan sampaikan dokter tadi dan Pak Direktur dengan Dr. Rio tadi, bahwa ini bukan perlombaan siapa menang siapa kalah, tapi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan pengetahuan kepada anak ini
untuk bagaimana ini bisa dia sampaikan juga ke teman-teman sebayanya, ke masyarakatnya. Karena sekarang pesan ini tidak bisa saja kita bekali dia sampaikan kepada teman-temannya. Sekarang kita bekali untuk dia bisa mengadvokasi juga, bisa mengadvokasi para stakeholder, para tokoh-tokoh agama bahwa program genre ini betul-betul manfaatnya baik bagi masyarakat. Jadi bukan seperti sampaikan tadi, bukan masalah kontrasepsi, karena ada stigma seolah pernah kita dengar bahwa ada stigma seolah mereka diundang akan kita sampai penyampaian ke mereka hanya kontrasepsi. Nah, seperti apa ini luas siklus kehidupan seperti sampaikan dokter Pak Direktur tadi, itu siklus kehidupan dari anak-anak sampai lansia, dan ini perlu disampaikan. Dan untuk generasi muda ini yang kita gunakan dari anak-anak generasi muda yang bisa menyampaikan untuk program ini pendewasaan usia perkawinan, mereka itu bisa sampaikan ke dia kembali, dia bisa sampaikan kepada, kami harapkan bisa mengadvokasi, bisa mereka supaya bisa mengadvokasi. Jadi anak-anak ini dibekali bukan cuma ilmu tentang kesehatan reproduksi, dokter ya. Jadi bagaimana juga, karena ini Pak Rio juga tenaga ahli ini nanti akan meramu materi supaya anak-anak punya wawasan untuk bagaimana bisa mengadvokasi para stakeholder untuk mendukung program-program ini. Karena ini program ini bukan hanya program BKKBN, ini program kita bersama, dan dampak dari ini seperti sampaikan Pak Dokter tadi, Pak Direktur, bahwa misalnya itu bisa dia ke stunting, bisa dia ke ekonomi, kalau misalnya dia ke stunting bisa mencegah, kalau mereka memahami program generasi berencana itu bisa mencegah stunting, bisa menambah pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena anak-anak ini kalau dia mengikuti program ini berarti usia kawinnya seperti 21, 25 seperti dokter sampaikan saat itu bisa tercapai. Tentunya dengan 20, 21 ini tentunya itu sudah ada penelitian bahwa kenapa menentukan 21 ini kalau kita lihat dari usia sekolah minimal sudah selesai D3. Kalau di bawah 19 tahun pasti baru anak-anak SMP, SMA, lulus SMA. Benar. Secara ekonomi apa disiap? Kan belum tentu. Apalagi kawin dapat pasangannya sesama anak-anak. Masih sama seumuran Sama-sama gitu seumuran. ya Pak. Nah, ini dari faktor ekonomi. Begitu juga dengan faktor-faktor lain, faktor kesehatan yang tentunya dampaknya luas. Sehingga di pemilihan persiapan untuk Duta Genre ini betul-betul kami bekali mereka bukan hanya sekedar bagaimana dia bisa bersedia, tapi bagaimana rolling pemikiran kita berikan pembekalan yang betul-betul kompleks untuk dia bisa bawa pulang nanti dan bisa dia terapkan di kabupaten yang dari mana dia mengutusnya. Oke, nah Pak, kalau untuk upaya BKKBN sendiri Pak melibatkan Pemkot dan Pemkab untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan program kependudukan dan KB ini Pak, seperti apa sih Pak upayanya? Program Bangga Kencana itu untuk Kalimantan Barat sampai sekarang ini saya sudah keliling di 13 kabupaten. Dukungan dari pemerintah kabupaten itu sangat baik untuk bagaimana program Bangga Kencana itu bisa berjalan, karena memang program Bangga Kencana ini bukan hanya milik BKKBN ya, tapi milik kita semua. Dan ini program Bangga Kencana itu dia menyentuh langsung ke masyarakat. Jadi langsung ke masyarakat yang merasakan dari program Bangga Kencana seperti Pak Direktur sampaikan tadi, kita bukan hanya menyasar pasangan usia subur dokter ya, yang ingin ber-KB, tapi remaja juga kita sasar, bagaimana dia bisa mempersiapkan kehidupannya nanti, bagaimana keluarga yang punya remaja, punya balita, dia bisa mempunyai balita, dia bisa tahu bagaimana pola asuh yang baik. Karena kalau tidak, dia tidak mengetahui pola asuh yang baik, akan bisa melahirkan anak-anak stunting. Karena perlu saya sampaikan juga bahwa stunting ini kadang-kadang pemahaman soal stunting, mungkin saya kembali sedikit tentang stunting tadi. Stunting ini seolah-olah pemikiran orang kalau stunting ini orang-orang yang betul-betul perekonominya di bawah standar atau orang miskin. Ternyata stunting itu bukan hanya faktor ekonomi, tapi faktor pola asuh. Karena ternyata ada orang berpendidikan dan punya ekonomi yang bagus, ternyata bisa melahirkan stunting karena tidak memahami betul pola asuh yang benar. Bukan karena dia punya kebutuhan secara pangan ini ya terpenuhi, tapi cara mengasuhnya itu bagaimana menghindari dari bagaimana saya sangat tertarik penyampaian Dr. Rio dan Pak Direktur kemarin bahwa seolah-olah nanti kalau misalnya untuk mencegah stunting nanti harus disiapkan dari 73 bulan sebelum atau sekitar 70 hari dokter ya, sebelum dia menikah itu dia harus mempersiapkan.
sekitar 3 bulan. mempersiapkan sekitar 3 bulan. Dia sebenarnya harus mempersiapkan supaya bisa menghasilkan sel-sel sperma yang betul-betul berkualitas. Oke. Jangan nanti sudah besok baru mau besok kawin, malam masih merokok, minum alkohol. Tentunya, ya dokter ya, bisa menghasilkan sel-sel yang tentunya tidak berkualitas. Nah, ini harus direncanakan. Begitu juga dengan kami punya program BKB Bina Keluarga Balita yang tentunya bagaimana pola asuh dari anak dari dilahirkan sampai dia usia 5 tahun. Begitu juga keluarga yang punya remaja. Jadi di sini kalau genre ini kan remaja ke individunya. Kalau BKR keluarga yang mempunyai remaja. Ini harus kita sasar. Kenapa? Kalau keluarga yang juga ini tidak memahami, akan jadi permasalahan dengan remaja yang kita kan bina Iya ini. benar ya Pak. Karena untuk apa? Seperti tadi pemahaman, nanti BKKBN ingin bahwa anak saya masih remaja sudah mau ber-KB. Padahal PKB ini kita harus memberikan pemahaman kepada keluarga yang punya remaja, bagaimana mendidik anak remajanya. Karena seperti zaman zilenial Pak Dokter ya, kita harus berada di masanya sekarang, bukan di masanya kita. Ya, kita harus berikan pemahaman dan itu tidak bisa tidak disampaikan. Nah, begitu juga perannya setelah lansia, keluarga yang punya lansia, kita harus berikan pemahaman bahwa lansia ini bukan sambal. Ini lansia ini betul-betul masih harus kita bertanggung jawab. Sehingga ada program dari BKKBN, program lansia dokter ya. Sehingga kita persiapkan dari anak-anak sampai lansia supaya dia bisa menjadi lansia tangguh. Dia tidak menjadi beban bagi anak-anaknya. Jangan nanti setelah lansia dititip ke panti jompo. Benar Pak. Ya, karena lansia tidak bisa berbuat apa-apa. Anak-anak juga keluarga yang punya lansia harus kita bina bahwa ini kita harus bertanggung jawab loh. Ini lansia, jangan nanti sudah lansia kita taruh di panti jompo, kita titip ke orang. Kita harus bertanggung jawab. Jadi keluarganya, lansianya kita bina dari awal. Dan ini program yang tentunya kita akan sosialisasikan, kita laksanakan sesuai dengan tugas fungsi dari BKKBN. Oke, nah Pak, berkaitan dengan keluarga nih Pak. KSPK ini kan kaitannya dengan ketahanan keluarga kan Pak. Artinya meminta masyarakat agar melaksanakan 8 fungsi keluarga. Dan ini merupakan pengetahuan yang didapatkan sebelum nikah tadi ya Pak. Nah, seberapa pentingnya sih Pak ini? Jadi ada pepatah mengatakan ketika kita gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Oke. Nah, ini pepatah kuno ya mungkin yang tapi masih kita pegang sampai saat ini. Jadi untuk dalam merencanakan segala sesuatu itu benar tadi kata Pak Teni sampaikan bahwa di kedokteran sendiri kan kita juga pelajari dulu ketika sel sperma yang keluar hari ini dibentuk 75 hari sebelumnya. Jadi pada anak-anak muda juga kita ajarkan supaya nanti persiapkanlah sperma terbaikmu untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi tidak dengan merokok, dengan alkohol seperti tadi. Terus untuk ketahanan keluarga, memang jadi ini kan salah satu konsen kita. Jadi anak-anak genre nanti juga ke depannya kita bekali pengetahuan juga untuk dalam mereka harus bisa berdikari di bidang ekonominya mereka sendiri. Mereka harus bisa membuat badan-badan usaha yang untuk menghidupi organisasinya seperti itu. Terus dan juga kenapa genre yang sekarang ini agak lebih spesial, jadi lebih menonjolkan mereka lebih berbudaya, gitu kan? Kepribadian dalam berbudayanya kita tonjolkan seperti itu. Ketahanan keluarga ini juga menjadi perhatian khusus ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian berita-berita anak membunuh ibunya gitu kan, terus ibunya membakar anaknya seperti itu. Jadi ini kan ketahanan keluarga kita itu sangat rentan kayak gitu loh. Jadi ini jadi salah satu konsen kita untuk membina keluarga ini, kekuatan keluarga ini ketika keluarga kita kuat gitu kan pasti akan menghasilkan juga generasi-generasi yang lebih kuat kayak gitu. Jadi banyak sekali yang kita lakukan menjajaki beberapa kayak seperti kita dari Kementerian Desa, ayo kita rangkul mereka, banyak anggaran-anggaran mereka yang bisa juga diberikan untuk mencegah stunting ini. Bahkan kita juga sempat mengusulkan ke teman-teman di Komisi 9, DPR RI, di Kementerian Pendidikan, ayo supaya ilmu parenting ini juga dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Benar. Jadi ketika si anak ini nanti menjadi orang tua, mereka sudah siap. Nggak bingung gimana sih pola asuh mereka, makanan yang bergizi seperti apa sih gunanya, fungsinya zat besi itu buat
remaja gitu. Apa efeknya ketika remaja tuh mengalami kurang zat besi, mereka mengalami lemes, males, menangkap pelajaran juga susah seperti. Jadi lemah letih lesu sudut. Tambah satu lagi Pak, lunglai. Jadi yang ilmu-ilmu parenting seperti ini kita sudah usulkan, ayo dong dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Jadi dari awal mereka juga bukan sekedar sex education, apa sih organ reproduksi itu gitu kan, tapi juga ilmu keparentingan ini juga penting diberikan sejak dini. Oke. Gitu. Jadi jangan pas mau nikah baru nih Baru Pak dikasih tahu gitu. ilmunya. Itu kan pasti jadi kagok juga kan. Ini gimana nih gitu kan. Bingung lagi mau. Jadi bapak nih kata dia. Tiba-tiba gitu kan. Dan juga mungkin banyak tribuners yang belum tahu nih, jika ingin menikah tadi harus dipersiapkan dulu ya Pak, 73 hari 75 untuk hari hidup, sebelum 75 hari sebelum iya. menikah harus hidup sehat dulu ya Pak. Jadi jangan pas mau nikah baru nih berhenti semuanya. Jadi Nanti jangan udah mau nikah sampai. baru makan vitamin. Iya. Oke kan, daripada uangnya habis dibuat prewedding, foto-foto prewedding di tepi jurang gitu kan. Jadi kan sangat, selain membahayakan mereka juga uangnya sia-sia lah menurut saya seperti itu. Jadi lebih baik mereka memeriksakan kesehatan mereka di awal menjelang pernikahan mereka gitu kan, mempersiapkan diri, mempersiapkan mental, dan secara spiritual juga lebih mendekatkan diri pada Tuhan, bahwa mereka akan menjadi orang tua yang dititipi anak oleh Tuhan yang harus mereka, ini amanah, ya kan, amanah oleh Tuhan yang harus mereka jaga dengan baik. Oke, nah Aja. sebelum menutup podcast kita hari ini nih Pak, mungkin ada yang pesan ingin disampaikan nih kepada duta genre terpilih nanti gitu Pak, pesan dan harapan gitu, mungkin dari Pak Victor Oke. dulu nih. Untuk teman-teman adik-adik semua, bukan saja teman-teman adik-adik yang akan terapresiasi, namun semuanya, jadikan pandemik ini bukan sebagai tantangan, tetapi ajang untuk bisa berkreasi dan lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan menjadi role model bagi teman-teman semua. Tetap kita melakukan protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, tetap NKRI, tetap Pancasila. Salam genre. Oke, terima kasih Pak. Nah Terima mungkin kasih. dari Dokter Rio, Ya, kalau saya lebih tertarik dengan mensitir dari pendiri Republik ini ya, Bung Karno kan selalu bilang, berikan aku 10 orang tua maka aku cabut Semeru dari akarnya. oke. Berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncang dunia. Nah, jadi siapa pemuda itu? Nah, nanti saya ingin anak-anak gede mengatakan saya pemuda itu. Seperti itu. Terima kasih. Dengan berani dan dengan PD-nya ya gitu ya Pak. Dia akan mengguncang dunia ini. Oke, siap nih. Akan dididik gitu kan Pak Iya. untuk mengguncang dunia. Betul. Dan terakhir nih Pak, dari Pak Teni Pak, mungkin harapan Bapak dan pesan yang disampaikan kepada duta genre nantinya Pak. Ya, saya sangat berharap yaitu duta genre ini bisa mengaplikasikan apa-apa yang mereka terima ke masyarakat, karena seperti kita tahu, seperti tagline kita, berarti berencana itu keren. Rencanakanlah kehidupanmu karena berencana itu keren. Oke, salamnya gini ya Pak. Salam Salam genre. Salam genre. genre. Salam genre. Jadi Tribuners, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan juga terima kasih nih Pak untuk udah datang ke Terima studio kita hari kasih. ini. Ditunggu nih Pak kedatangan selanjutnya. Itu undangannya juga. Oke, siap. Doain Pak. Mungkin undangan-undangan dari tribun lainnya juga bisa nih Pak. Dan terima kasih juga kepada Tribuners Ya. yang udah menyaksikan Tripodcast ini sampai selesai. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini juga bisa membuka nih wawasan kalian. Jadi kalian juga tadi pesannya jangan terpaku. Kalau BKKBN itu hanya tentang kontrasepsi dan aseptor saja, tapi banyak sekali dari Tribuners. Jadi semoga kalian juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Saya Rizky Fadriani dan juga narasumber di sini undur diri dulu. Jangan lupa untuk saksikan Tripodcast yang tayang setiap harinya di Instagram Tribun Pontianak dan Facebook Tribun Pontianak Interaktif. Jadi sampai jumpa di Tripodcast edisi berikutnya. Bye. While me do my two-step.